Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retna Sugiyarti dengan nomor induk mahasiswa 2121052, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3, Stayana 2, Kuala Tungkal. Pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas Bapak Z Haryanto, SHMH dengan mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di sini akan dibahas teori tentang sumber hak asasi manusia. Yang pertama, teori hukum kudrati. Tokoh yang dianggap paling berjasa dalam mendefinisikan dasar teori hukum kudrati adalah John Locke dan J.J. Rousseau. John Locke mengemukakan pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara melalui suatu kontrak sosial atau social contract. Sedikit berbeda dengan John Locke, J.J. Rousseau menegaskan bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak kodrati individu, melainkan hak kedaulatan warga negara sebagai suatu kesatuan. Pada intinya, teori hukum kodrati melihat HAM lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir, maka HAM sudah melekat dalam dirinya dan hak tidak dapat diganti apabila dihilangkan. Apapun latar belakang agama, etnis, kelas sosial, dan orientasi seksual mereka. Yang kedua, teori positivisme atau utilitarian. Menurut Jeremy Bentham, eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan atau utilitas mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Penerapan hak atau hukum ditentukan oleh apakah hak atau hukum tersebut memberikan kebahagiaan tersebut bagi sejumlah manusia yang paling banyak. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak, namun hak tersebut bisa hilang jika bertentangan dengan kebahagiaan dari mayoritas orang lain. Artinya kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan masyarakat karena pandangan yang mengutamakan banyak orang tersebut. Teori positivisme ini dikenal juga sebagai teori utilitarian. Yang ketiga, teori keadilan. Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivisme. Tokoh yang mencetuskan teori keadilan adalah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori Dworkin mendasari negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama. Artinya, negara menggunakan nilai moral, kekuasaan, dan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan HAM, kecuali prinsip perlakuan sama tersebut. Sedangkan menurut Rawls, setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang sama. Namun, hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara bersama. Sebagai contoh, terdapat hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tapi hak ini pada faktanya tidak dapat dinikmati oleh semua orang karena kemiskinan. Yang keempat, teori pemikiran. Ada 4 subtema dalam teori pemikiran. Yang pertama, teori hukum alam atau hak alam atau natural rights. HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia pada segala waktu dan tempat, berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Yang kedua, doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas suatu masyarakat adalah sumber galian seluruh hak atau repositivo. Tidak ada hak individual, yang ada hak legal yang diberikan oleh negara untuk menjamin eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, teori positivis. Karena hak baru dituangkan ke dalam hukum yang real, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Yang keempat, teori relativitas kultural.
Menganggap hak itu bersifat universal adalah pelanggaran suatu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain. Manusia merupakan interaksi sosial dan kultural yang memiliki perbedaan dalam tradisi, budaya, dan peradaban dalam memandang soal kemanusiaan. Yang kedua, HAM dalam hukum internasional. Pengertian hak asasi manusia menurut hukum nasional. Secara normatif, definisi HAM di Indonesia dapat Anda temukan dalam pasal 1 Angka 1 Undang-Undang HAM yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa HAM adalah hak dasar manusia, merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa, merupakan hak natural, dan oleh karena itu HAM tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. Soal yang ketiga, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia. Rentetan kasus pelanggaran HAM yang terjadi menjadi pelajaran bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, Indonesia tentu menentang pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan HAM. Upaya pemerintah ini harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia agar berjalan maksimal. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM diantaranya memasukkan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM. Menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM, membentuk Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM, serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM, menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan HAM. Partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan HAM. Bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan HAM diantaranya dilakukan dengan cara tidak mentolerir setiap pelanggar HAM yang terjadi, melaporkan terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga yang berwenang, melakukan penelitian atau menyebarluaskan informasi mengenai HAM baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan Komnas HAM, mengajukan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain, mendukung upaya penegakan HAM namun tetap bersikap kritis. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.